Oke, di 3 chapter terakhir nih, manga One Piece banyak sekali memberikan kejutan untuk kita sebagai pembacanya. Kekalahan Luffy untuk yang ketiga kalinya dari Kaido, bahkan sampai yang buatnya itu benar-benar sekarat. Dan tentu yang paling menggegerkan nih dunia per One Piece-an adalah awak kening dari Bakasenjo kita, Monkey D. Luffy Gear 5, yang sampai diungkapkannya oleh Eiichiro Oda nama yang sebenarnya dari buaya iblis yang dimakan oleh Luffy semasa kecilnya dahulu. Ya, itu bukanlah buaya iblis tipe Paramecia Gomu Gomu no Mi seperti yang kita tahu selama 25 tahun, melainkan buaya iblis dengan tipe mythical Zoan yang bernama Hito Hito no Mi dengan model Nika. Ya, Sun God Nika alias Dewa Matahari. Nah, dengan wujud awak kening dari buaya iblis mythical Zoan Nikanya ini, Luffy itu tampak seperti tanpa beban sama sekali nih dalam menghadapi Kaido seorang diri. Bahkan Kaido dibuat layaknya mainan oleh Bakasenjo kita. Jika seorang Kaido saja sudah bukan lagi lawan dari Luffy, lantas bukankah berarti ini akan menjadikan Luffy Bakasenjo sebagai makhluk terkuat di bumi berikutnya menggantikan Kaido? Atau setelah ini nih, masih akan ada entitas yang lebih kuat dari Kaido lagi yang datang dan menjadi lawan dari Luffy berikutnya? Kekuatan dewa yang setara dengan Sun God Nika milik Bakasenjo kita, Monkey D. Luffy. Oke, kita breakdown ceritanya mulai dari sini. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas nih mengenai the next level kekuatan dewa selain Luffy dengan Sun God Nikanya. Oke, biar nggak salah persepsi, silahkan simak sampai akhir ya. Disclaimer juga di sini karena cerita ini banyak teori dan asumsi, jadi bisa saja benar atau mungkin pula salah. Dan bagi kalian yang tidak suka dengan spoiler, bisa tutup video ini dan cari video kita yang lainnya, oke? Kita tahu bahwa buaya iblis mythical Zoan Hito Hito no Mi model Nika milik Luffy ini merupakan salah satu buaya iblis yang memiliki kemampuan luar biasa nih. Bahkan bisa dibilang buaya iblis ini tidak memiliki celah maupun kelemahan yang terlihat dari buaya iblis yang satu ini. Dengan model mythical Zoan Nikanya, Luffy itu akan memiliki tubuh yang superior, stamina tanpa batas, dan yang paling terpenting adalah tidak ada yang bisa membatasi kekuatan dari buaya iblis yang satu ini selain imajinasi dari pemilik buaya iblis itu sendiri. Dengan artian di sini, semakin liar imajinasi yang dimiliki oleh Luffy, maka akan semakin menjadi pula bentuk serta kekuatan yang dihasilkan oleh buaya iblis Hito Hito no Mi model Nika. Memang pantaslah buaya iblis ini dijuluki sebagai God alias Dewa. Nah, di chapter 1045 yang lalu kita dapat melihat bagaimana gilanya kekuatan Luffy di mode mythical Zoannya Nika itu. Bahkan melawan Kaido dalam bentuk naganya layaknya melawan cacing saja. Jika melihat bagaimana kondisi dari Kaido di chapter 1045 yang habis dipermalukan oleh seorang bocah seperti Luffy itu, memang sepertinya nih Kaido bukanlah seorang karakter antagonis utama di saga Wano Kuni ini. Namun, memang kita masih belum diperlihatkan secara pasti nih kekuatan penuh dari Kaido yang sebenarnya. Dengan dipermalukannya oleh Luffy, mungkin Kaido akan memberikan serangan balasan dan mengerahkan semuanya di pertarungan finalnya dengan Luffy itu. Terlepas dari bagaimana hasil akhir dari pertarungan final Kaido melawan Luffy ini, seperti yang sudah admin sampaikan di video pembahasannya sebelumnya, pada akhirnya Kaido ini justru akan menjadi bagian dari aliansi Luffy. Ya, Kaido lah the next nakama Bakasenjo kita ini. Kemungkinan besarnya seperti itu. Nah, jika kalian penasaran, langsung aja cek di video pembahasannya nih, karena di sini admin tidak akan membahas lebih panjang lagi. Karena kali ini kita akan fokus dengan topik pembahasan the next level kekuatan dewa selain Luffy dengan Sun God Nikanya itu. Oke, kita lanjut nih. Jika di sini Kaido itu bukanlah musuh utama Luffy, Bakasenjo kita dan kawan-kawan, lantas siapakah yang akan menjadi musuh sebenarnya di saga panjang Wano Kuni ini? Baru-baru ini ramai diperbincangkan nih oleh para fans One Piece sendiri di forum-forum mengenai Nika bukanlah satu-satunya entitas dari julukan sebagai God alias Dewa di universe One Piece itu sendiri. Nah loh, bakalan jadi makin gila-gilaan kan pasti nantinya jika para pemilik kekuatan dewa ini saling bertarung dan bermunculan. Oke, untuk memecahkan teori ini kita perlu jauh mundur ke belakang di Artscape, tepatnya di flashback dari Nolan dan Kalgara yang terjadi sekitar 400 tahun yang lalu. Di Artscape inilah pertama kali nama dari Sun God Nika alias Dewa Matahari ini disinggung. Nah, coba kalian perhatikan nih ke panel di mana itu menampilkan akan adanya sebuah upacara pengobaran yang dilakukan sebuah prasasti atau altar. Di adegan ini ada beberapa dewa yang disebutkan namanya, mulai dari God of the Sun alias Dewa Matahari, God of the Rain alias Dewa Hujan, God of the Forest alias Dewa Hutan, dan yang terakhir adalah God of the Land alias Dewa Bumi.
Nah, jika kita merujuk pada hal ini nih, bagaimana jika nantinya cerita One Piece sendiri memang akan menampilkan dewa-dewa yang disebutkan itu tadi. Atau juga sekarang ini ada 1 dari 4 dewa itu sudah diperkenalkan kepada kita semuanya kan. Nah, jika memang nih nantinya akan benar-benar terjadi, maka pengguna dari 4 kekuatan mutlak inilah yang seharusnya layak untuk mendapatkan gelar sebagai Yonko alias Kaisar Lautan dan menjadi penyeimbang lautan yang sebenarnya. Who knows? Namun pertanyaan besarnya adalah yang akan timbul dari pertanyaan ini tentu adalah siapakah orang yang memiliki kemampuan yang dijuluki sebagai dewa selain Luffy, bakal Senjo kita dengan Hito-Hito no Mi model dewa mataharinya ini. Oke, dengan Luffy yang sudah secara resmi dikonfirmasi memakan Boy Bliss Hito-Hito no Mi model Sun God Nika alias dewa matahari yang itu, berarti kita hanya tersisa 3 kekuatan dewa lagi yang perlu kita ungkapkan. Oke, kita mulai dari teori yang sangat liar nih, dari Dewa Hutan atau God of Forest, dimana ini yang diperlihatkan kepada kita konsep dari Zoan itu selalu berhubungan dengan makhluk hidup, entah itu hewan ataupun manusia itu sendiri. Namun tentu juga tidak menutup kemungkinan jika model dari Zoan tidak hanya akan sebatas makhluk hidup saja kan. Nah, di cerita One Piece sendiri sebenarnya sudah ada 1 karakter yang terkenal dengan kemampuannya untuk bisa mengontrol tanaman dan juga pepohonan. Ya, sangat relate sekali dengan God of the Forest ini kan. Orang ini adalah Admiral Misterius Ryokugyu. Ya, Admiral Ryokugyu ini atau lebih dikenal sebutan Green Bull adalah karakter yang sampai saat ini masih dirahasiakan oleh Eiichiro Oda. Nah, pernah kalian merasa curiga kan dengan karakter yang satu ini? Dia hanya memiliki jabatan sebagai seorang admiral, bahkan masih cukup baru, dan dia menjabat sebagai seorang admiral. Namun kenapa harus begitu dirahasiakannya oleh Oda Sensei? Berdasarkan rumor-rumor yang beredar ini mengenai Admiral Green Bull yang memiliki kemampuan untuk bisa mengontrol tanaman dan juga pepohonan, inilah yang membuat admin mendasari jika kemampuan dari Admiral Ryokugyu berkaitan erat dengan kekuatan Dewa Hutan alias God of the Forest. Nah, untuk kekuatan yang mewakili nih dari God of the Earth ini, admin memiliki 2 karakter yang cukup erat dengan God of the Earth ini. Yang pertama adalah Im Sama, yaitu entitas tertinggi di universe One Piece sendiri yang sangat misterius itu. Nah, seperti yang kita tahu lah, menjadi tujuan dari Im Sama adalah menguasai seluruh dunia baik daratan maupun lautan. Maka ini akan sangat pas sekali nih dengan kekuatan dari Dewa Bumi yang menguasai seluruh dunia, lainnya yang menjadi tujuan dari Im Sama itu sendiri. Dan untuk karakter yang kedua adalah Kurohige dengan kekuatan dari Boy Bliss Gura-Gura no Mi miliknya itu. Ya, seperti yang kita tahu lah, dulu Shirohige itu menjabat julukan sebagai orang yang dapat mengguncang dunia berkat memakan Boy Bliss yang sekarang dimiliki oleh Kurohige. Nah, kalian tahu kan itu adalah Gura-Gura no Mi, si gempa itu. Dan yang terakhir adalah God of the Rain. Untuk yang ini tentu kalian semua juga sudah tahu lah, karakter yang selalu dihubung-hubungkan dengan hujan, badai, bahkan pengendali cuaca layaknya Mbak Rara dengan remote AC-nya miliknya itu. Ya, betul sekali nih, orang itu adalah Monkey D. Dragon, ayah dari Luffy sendiri. Nah, di setiap kemunculannya nih, Dragon itu tidak lepas dari yang namanya perubahan cuaca, entah itu angin kencang atau bahkan hujan sekalipun, bahkan badai kemungkinan. Nah, jadi nih tidak menutup kemungkinan jika kekuatan dari Dragon ini yang sebenarnya juga berhubungan erat dengan kekuatan dari dewa, dan tepatnya Dewa Hujan alias God of the Rain. Namun perlu digarisbawahi di sini nih, orang-orang ini bukanlah dewa yang sebenarnya, ya tidak seperti dewa-dewa di serial lainnya lah, dengan kekuatan dan juga bentuk fisik yang sama sekali berbeda. Nah, pasalnya sejauh manga One Piece ini berjalan, memang konsep-konsep seperti itu tidak pernah ada kecuali orang-orang yang ngaku nih jika dirinya adalah dewa seperti God Enel atau para Tenryubito itu. Gimana pendapat kalian guys? Oh ya, by the way nih, untuk kalian yang lagi nyari kaos bertemakan anime tapi nggak mau dikatain seorang wibu nih, kalian bisa cek nih di DRTV Industries. Kalian akan tetap bisa tampil kece dengan kaos bertemakan anime dan dengan perpaduan desain yang kultur kekinian. Ada 2 desain bertemakan Boruto yang kece abis nih dari DRTV sendiri. Yang pertama adalah Kawaki Oni Dragon dan Kawaki sebagai tokoh utamanya, dan yang kedua adalah Mitsuki Heavy dengan Mitsuki sebagai tokoh utamanya pula. Nah, buat kalian yang penasaran, langsung aja klik di link di deskripsi video ini, mumpung masih banyak diskon untuk pembelian lewat Shopee ataupun Tokopedia-nya. Oke? So, itu tadi breakdown kita mengenai the next level kekuatan dewa selain Luffy dengan Sun God Nika-nya itu. Dan berikut tadi adalah beberapa daftarnya. Jangan lupa kesaran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga cerita itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton DRTV and we'll be come back.